Sebenarnya abu itu dalam tradisi gereja Katolik teristimewa dalam kisah-kisah kitab suci itu menjadi satu tanda atau lambang pertobatan. Orang yang sama bersorak-sorai kepada Yesus sebagai Raja adalah orang yang sama juga yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Pantang dan puasa itu bukan soal ritualisme semata. Jadi tobat dan puasa itu bukan persoalan untuk diri sendiri, tapi juga punya dimensi sosial, dimensi spiritual dari pantang dan puasa itu sendiri. Terima kasih. Salve. Halo, kembali lagi bersama saya Via dan rekan saya Meldino di Kupas-Kupas. Nah, episode Kupas-Kupas kali ini kita akan membicarakan tentang Hari Raya Rabu Abu yang saat ini kita rayakan bersama dengan narasumber kita yaitu Romo Aditya. Halo Romo, salam Halo. kenal Romo. Salam kenal, salve. Dan hari ini sedikit berbeda karena kami bersama Romo Aditya. Romo Aditya ini kebetulan saat ini bertugas di Paroki Assumpta dan kalau tidak salah baru ditabiskan kemarin ya Romo ya? Ya, 18 Desember 2021. Mungkin lebih lengkapnya Romo bisa perkenalkan ke sobat-sobat di rumah. Ya. Oke, salve sobat-sobat muda sekalian, para pendengar audiens yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Romo Giovanni Aditya Lewa Arum. Ditugaskan di sini sebagai pastor rekan Paroki Santa Maria Assumpta dan ditabiskan oleh Monsinyur Petrus Turang pada tanggal 18 Desember tahun 2021 yang kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Jadi hari ini kita akan bahas detail tentang Perayaan Rabu Abu. Nah, Romo, di sini kita ada beberapa pertanyaan untuk kita sharingkan bersama ya, Romo. Pertanyaan pertama yaitu apa itu Rabu Abu menurut Romo? Menurut saya, Iya. Oke. Menurut saya sepengetahuan gereja Katolik ya. Oke, Rabu Abu adalah hari pertama yang menandai permulaan masa Prapaskah, masa puasa dalam gereja Katolik. Penentuan hari Rabu itu sebenarnya adalah hitung mundur. Jadi patokannya adalah hari raya Paskah yang jatuh pada hari Minggu. Dihitung 40 hari ke belakang, kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu itu disamakan dengan hari raya, jadi tidak dihitung hari puasa. Jadi satu minggu itu hanya dihitung 6 hari. Jadi 6 kali 6 minggu ditambah 4 hari dihitung ke belakang, maka jatuhnya hari Rabu. Jadi sehingga Rabu Abu itu hari pertama yang menandai permulaan masa Prapaskah atau masa puasa dalam gereja Katolik. Baik. Rabu Abu itu kan kita orang Katolik identik dengan abu. Jadi pertanyaan saya kenapa abu Rom? Kenapa sampai abu yang menjadi tanda bahwa Rabu Abu? Mungkin karena namanya Rabu Abu. Kalau misalnya Rabu Batu mungkin Batu. tidak. Ya, sebenarnya karena ada hubungan tadi ya, Rabu Abu dengan masa tobat, masa Prapaskah. Nah, sebenarnya abu itu dalam tradisi gereja Katolik teristimewa dalam kisah-kisah kitab suci itu menjadi satu tanda atau lambang pertobatan. Kalau kita ingat kisah Nabi Yunus yang ya dia menubuatkan pertobatan bangsa-bangsa Niniwe pada waktu itu, kemudian mereka yang ingin bertobat menunjukkan tanda tobatnya dengan menaburkan abu di kepala sebagai tanda perkabungan, tanda pertobatan, tanda penyesalan. Dan juga sebenarnya kita ingat misalnya dalam kitab Kejadian, ya manusia ini diciptakan dari abu dan akan kembali ke abu, debu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa kita ini rapuh, kerapuhan manusia. Jadi setiap kali kita menerima abu sebenarnya menunjukkan yang pertama adalah kita ingin bertobat dan kita mengakui kepada Tuhan bahwa kita ini lemah dan terbatas. Kerapuhan kita. Romo, yang kita ketahui bersama ya Romo, yang saya tahu itu abu itu dari abu daun palma ya Romo. Ya, mengapa harus dari abu daun palma? Mengapa harus dari daun palma ya? Itu memang tradisi seperti itu, tapi sebenarnya ada hubungan. Ketika kalau kita hubungkan pada peristiwa Minggu Palma itu, daun palma itu kan dipakai sebagai lambang bangsa Israel waktu menyorak-nyoraki Yesus sebagai raja ya masuk ke Yerusalem. Tapi sebenarnya itu permulaan bagaimana manusia itu mengkhianati Tuhan. Ya. Dia menganggap sebagai raja, tapi setelah masuk ke Yerusalem itu episode penyaliban. Orang yang sama bersorak-sorai kepada Yesus sebagai raja adalah orang yang sama juga
yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Sebenarnya itu juga menjadi tanda bagi kita bahwa seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita seringkali menyangkal Tuhan yang kita sembah dengan sikap hidup kita sendiri. Nah inilah, sehingga dengan menandai diri dengan abu dari palma itu, sebenarnya kita juga diingatkan kembali bahwa ternyata ada banyak pengkhianatan yang kita lakukan dari tindakan hidup kita sendiri. Baik, terima kasih Romo untuk jawabannya yang sangat berguna bagi kita berdua dan teman-teman di rumah. Nah Romo, saya punya pertanyaan lagi nih Romo. Apakah bisa memberikan abu kepada orang yang tidak menghadiri misa Rabu Abu? Oke, jawabannya adalah bisa, dengan alasan khusus ya, dengan alasan khusus. Nah alasan khusus ini menurut norma hukum gereja itu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, reasonable. Seperti misalnya sakit berat, dalam keadaan sakit berat, atau memang dalam halangan yang sama sekali tidak bisa menghadiri perayaan Ekaristi pada hari Rabu Abu tersebut. Itu bisa diterimakan pelayanan khusus di rumah masing-masing, teristimewa untuk pasien yang sakit atau dalam keadaan sakit berat. Itu bisa diakomodir ya. Baik Romo, terima kasih untuk jawabannya. Jadi pada intinya orang yang tidak ikut misa bisa juga menerima abu, tapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu Romo. Iya. Nah, pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Romo, di awal tadi Romo sempat singgung Rabu Abu itu adalah awal dari berpantang dan berpuasa. Tapi saya juga masih belum sepenuhnya tahu apa itu pantang dan apa itu puasa. Apakah kedua hal ini sama atau kedua hal ini beda? Mungkin Romo bisa menjawab pertanyaan ini dilihat dari pandangan gereja Katolik begitu. Oke, terima kasih ya. Memang pada dasarnya memang juga banyak orang belum paham baik ya, apakah memang pantang dan puasa ini dua hal yang berbeda atau sama. Jawabannya adalah berbeda. Pantang dan puasa menurut ajaran gereja Katolik itu berbeda. Jadi pantang itu sederhananya bisa diartikan atau didefinisikan sebagai tidak makan daging atau tidak makan makanan tertentu atau tidak melakukan kegiatan tertentu sebagai bagian penghormatan terhadap sengsara Kristus. Jadi pantang misalnya, selain pantang daging, misalnya orang yang sering rokok, jadi pantang rokok. Orang yang sering kopi, pantang kopi. Jadi penentuan apa yang dipantang itu adalah berdasarkan keseringan, ya apa yang menjadi kelekatan kita kan. Dengan belajar untuk berpantang itu kita mengambil jarak dan kita sebenarnya merefleksikan lebih jauh tentang kesengsaraan Tuhan itu sendiri. Makanya waktu untuk pantang yang dianjurkan oleh gereja itu 40 hari selama masa pantang dan puasa, tapi juga di setiap hari Jumat sebagai tanda tobat. Bahkan dalam kitab hukum kanonik itu disarankan hari Jumat sepanjang tahun sebagai penghormatan khusus terhadap sengsara Kristus. Dianjurkan demikian. Tapi kalau dalam konteks masa Prapaskah yang quadragesimo itu 40 hari itu diwajibkan. Dan sebenarnya mungkin pertanyaan yang khusus, siapa sih yang boleh pantang atau yang diwajibkan pantang menurut ajaran gereja ya? Menurut ajaran gereja yang diwajibkan untuk pantang itu dimulai dari umur 14 tahun ke atas. 14 tahun. Nanti kemudian kalau puasa itu nanti orang yang sudah dianggap dewasa sesuai dengan hukum kanonik itu dihitung dari 18 tahun ke atas, itu puasa. Kalau pantang 14 tahun ke atas, puasa 18 tahun. Nah, sebenarnya kita lanjut ya. Apa itu puasa? Nah, kalau puasa itu sebenarnya tidak makan secara seluruh atau tidak makan kenyang. Itu namanya puasa sebagian. Biasanya dalam gereja itu didefinisikan begini. Puasa itu adalah makan kenyang sekali sehari. Bukan makan kenyang sekali sehari. Beda ya penekanannya. Makan kenyang sekali sehari. Bukan makan kenyang sekali sehari. Ya, itu bisa dipilih. Misalnya kan kita biasa 3 kali makan atau ada yang 4 kali makan mungkin ya. Ada ya, banyak ya. Kalau misalnya makan utama, maksudnya makan utama. Makan utamanya 3 kali kita bisa pilih. Pagi tidak kenyang, siang kenyang, malam tidak kenyang. Nah, atau misalnya pagi kenyang, siang tidak kenyang, malam tidak kenyang. Sorry. Kalau yang berikut tidak kenyang pagi, tidak kenyang siang, dan kenyang malam. Nah, seperti itu.
Itu perbedaan pantang dan puasa. Ya, baik Romo. Tadi Romo sudah menjelaskan tentang bagaimana melakukan berpuasa dan berpantang soal makanan ya Romo. Jadi kalau itu soal makanan kan Romo, jadi saya bertanya kalau berpantang dan berpuasa soal tingkah laku atau perkataan atau apa tuh bagaimana Romo? Oke, ini juga sebenarnya penting ya edukasi iman untuk teman-teman sekalian. Jadi pantang dan puasa dalam gereja Katolik itu tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan kita. Jadi pantang dan puasa itu adalah salah satu cara kita menunjukkan laku tobat kita. Nah, berarti pantang dan puasa itu bukan soal ritualisme semata. Jadi ritual yang sama sekali terpisah dengan kehidupan kita. Jadi sebenarnya pantang dan puasa itu adalah ungkapan yang kelihatan dari sebenarnya perilaku tobat kita. Jadi pantang dan puasa yang benar itu memang harus bermuara pada kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita ubah di sana. Ya, niat untuk tobat dan juga perilaku tobat itu sendiri. Nah, untuk cara seperti itu, makanya kalau pantang ini bukan hanya melulu soal makan minuman ya. Sebenarnya kita juga membatasi, misalnya pantang itu juga berarti kita menahan diri, membatasi diri terhadap perilaku-perilaku yang menjadi adiksi kita. Ya, misalnya sekarang ini kan bukan hanya orang-orang muda ya, kita sekarang ini sangat terikat dengan gadget misalnya. Nah, hampir seluruh waktu kita itu diserahkan kepada gadget. Nah, misalnya kita bisa bangun niat khusus bahwa di masa Prapaskah ini saya bangun komitmen untuk membatasi waktu penggunaan gadget. Nah, bukan hanya sekadar membatasi atau mengosongkan waktu itu, tetapi waktu itu dialihkan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan spiritual misalnya doa, devosi, amal, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk laku tobat yang lain. Nah, itu sebenarnya yang menjadi anjuran dari gereja juga, itu sekalian. Jadi bukan hanya mengosongkan waktu itu. Jadi tobat dan puasa itu bukan persoalan untuk diri sendiri, tapi juga punya dimensi sosial, dimensi spiritual dari pantang dan puasa itu sendiri. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih untuk jawabannya. Dan pada intinya bahwa ketika kita berpantang dan berpuasa tidak hanya pada makanan dan minuman, tapi tingkah laku juga kita bisa berpuasa dan berpantang menurut penjelasan Romo tadi. Nah, untuk Rabu Abu sendiri, apakah abu itu hanya bisa dioleskan di dahi atau di mana saja berdasarkan aturan dari gereja Katolik? Oke, itu, Romo. Ya, terima kasih. Memang pada dasarnya kebiasaan kita, memang abu itu dioleskan di dahi, membentuk tanda salib. Itu untuk umat ya, tetapi kalau untuk kaum tertabis, biasanya itu ditaburkan di kepala, ubun-ubun. Ya, ditaburkan. Intinya adalah abu itu terlihat, ya menjadi tanda yang menunjukkan bahwa kerapuhan manusia, keinginan untuk bertobat, kesediaan untuk ya laku tobat, untuk menyesali segala salah dan dosa ya. Untuk hanya harus didahi, sebenarnya gereja tidak mengatur secara khusus demikian. Ada aturan gereja sebenarnya yang menjelaskan tentang hal ini dalam kanon Kitab Hukum Gereja KHK. Itu di kanon 1253 itu dijelaskan bahwa dalam hal tentang laku tobat atau hal-hal yang perlu dilakukan pada masa tobat atau masa Prapaskah, detailnya itu diatur oleh otoritas gereja lokal. Otoritas gereja lokal tahu? Yaitu keuskupan. Keuskupan masing-masing. Jadi misalnya di keuskupan kita biasa ada instruksi pastoral yang dikeluarkan dari keuskupan. Atau misalnya dalam situasi khusus pandemi seperti ini, di mana kita membatasi ya sentuhan fisik. Makanya mungkin kita tahu tahun lalu instruksi pastoral dikeluarkan. Itu kita menggantikan cara untuk memberi tanda salib di dahi itu dengan hanya cukup menaburkannya di atas kepala. Jadi itu juga dibenarkan. Jadi detail-detail seperti itu sebenarnya diakomodir dan ditentukan oleh otoritas gereja lokal, dalam ini keuskupan-keuskupan. Terima kasih. Berarti kalau ini abunya yang taruh di dahi, kalau ketika kita hapus, apakah itu berdosa, Romo? Tidak. Ya, sebenarnya penghakiman untuk dosa atau tidak itu juga bukan hak saya, itu otoritas Tuhan. Ya, tetapi sebenarnya begini, sebenarnya abu itu sebenarnya menjadi tanda bahwa kita
menyesali atas segala dosa kita dan sekaligus menunjukkan kerabuhan kita sebagai manusia yang cuma debu, yang cuma diciptakan dari debu. Sehingga ketika Tuhan menarik rohnya, kita sama sekali fana. Bisa mati. Bukan persoalan berdosa atau tidaknya ya, tapi sebenarnya bagaimana kita menghargai tanda itu sebagai bentuk ungkapan pertobatan kita, sebagai tanda yang menunjukkan bahwa kita itu rapuh dan terbatas. Nah, biasa orang-orang muda dulu ya sebelum pandemi kan kita biasa pakai itu sebagai ajang untuk selfie. Bukan untuk dipamerkan ya. Bahkan dalam kitab suci kan kalau kamu berpuasa atau berpantang, kamu masuk, cucilah mukamu sebaik mungkin, jangan menunjukkan bahwa kamu ini lemah lesu, bahwa kasih tunjuk bahwa saya ini sedang berpantang atau berpuasa, hanya sekadar untuk menjadi ada kesombongan rohani di sana ya. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk style, tapi itu memang tanda iman yang menunjukkan kepada kita bahwa kita rapuh, kita lemah, kita terbatas. Ya, Romo, terima kasih untuk jawabannya dan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, Romo. Jadi Romo, kita berdua nih minta Romo untuk memberikan pesan kepada kita dan kepada teman-teman OMK sekalian yang berada di mana saja. Mungkin Romo bisa memberikan pesan tentang Rabu Abu, Romo. Oke, terima kasih ya. Ini berarti jadi closing statement saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman muda sekalian di mana saja berada. Sebenarnya Rabu Abu adalah momen persiapan diri kita menyambut Paskah dengan masa tobat, pantang, puasa, dan menjalani laku tobat tertentu ya. Masa-masa kita, masa-masa khusus kita mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa yang mulia yakni Paskah Tuhan. Karena ini menjadi masa persiapan, sebenarnya kita tidak hanya menyambutnya sebagai satu ritual semata ya. Karena dilakukan setiap tahun, maka kita hanya menyambut itu sebagai sebuah ritual, apalagi untuk gaya-gayaan ya. Untuk sekadar untuk momen selfie dan kemudian diunggah dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mulai introspeksi diri, sadar diri bahwa kerapuhan kita yang cuma debu ini itu sebenarnya butuh kemurahan hati Tuhan. Kita perlu berbalik dari segala ya tingkah laku kita yang mungkin dalam sepanjang tahun ini telah mengecewakan hati Tuhan dan sesama. Nah, ini momen berharga sebenarnya untuk kita. Maka sambutlah hari Rabu ini, hari Rabu Abu ini dengan hati yang tulus, hati yang terbuka untuk mohon ampun kepada Tuhan dan berani untuk berbenah diri, berubah dan berbuah. Terima kasih. Ya, baik Romo, terima kasih untuk waktunya. Romo telah memberikan pengetahuan yang baik tentang Rabu Abu untuk kita berdua dan untuk orang muda di mana saja berada. Demikian episode Kupas-Kupas kali ini. Sampai jumpa di episode Kupas-Kupas berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan tentunya dengan narasumber yang keren-keren. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Salve!